Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah pagi hari ini. Gimana saudara kabarnya? Tuhan selalu menolong kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Amin. Puji Tuhan. Minggu lalu Pendeta Gisel telah khotbah tentang tokoh di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Ini kalau saya baca, saya renungkan tentang Yusuf, kasihan saudaraku. Kasihan. Giliran Maria aja ya, wah gimana, giliran Yusuf ditengok juga enggak saudaraku. Memang kadang-kadang hidup itu seperti itu saudaraku. Dalam satu tim, dalam satu kerjasama, ada yang wah dipuji-puji, ada yang disepelekan. Walaupun jasanya sama. Kira-kira kalau itu terjadi, saudara bisa terima untuk saudara? Sulit ya, sulit. Tapi dalam dunia ini, saudaraku, dalam hidup kita seringkali kita harus bisa menerima perlakuan tidak adil oleh siapapun kepada kita. Dengan lapang hati, dengan besar hati, hidup kita akan bersuka cita dan bahagia. Haleluya. Kita baca Matius 1 ayat 18. Seluruh perikop ini 18 sampai 25. Kita akan membacanya sampai ayat 20. 18 sampai 20. Sama-sama kita berdiri. Ya. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyemparkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah membaca tentang pemberitahuan malaikat kepada Yusuf tentang apa yang terjadi pada diri Maria. Dan kita membaca sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria sudah hamil. Saudara, Yusuf adalah tokoh yang terlibat langsung dalam proses kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi terlibat langsung, bahkan mendapat pemberitahuan langsung tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Saudara, memilih seseorang, kita apa mau memilih karyawan, memilih apalagi gitu ya, memilih istri atau suami, pasti ada sesuatu yang lebih, nggak rata-rata amat lah gitu ya, nggak rata-rata amat ya. Apalagi Tuhan, dia memilih Maria pasti ada istimewanya, dan dia memilih Yusuf, pasti Yusuf punya hal-hal yang lebih di dalam hidupnya, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang menarik di dalam diri Yusuf, sehingga Allah memakai Yusuf menjadi tokoh penting dalam peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Saudaraku, dalam perayaan-perayaan Natal, Yusuf sering dilupakan orang. Yusuf hanya sekedar jadi tokoh pajangan. Iya. Jarang khotbah-khotbah Natal mengambil Yusuf jadi tokoh penting saat perayaan Natal. Yusuf dan juga Maria tampil di fragmen
Di drama Natal, itu pun anak-anak sekolah minggu, saudaraku. Kalau drama Natal kekinian, dia nggak mau pakai tokoh-tokoh seperti itu. Kuno, saudaraku. Yusuf seringkali hanya jadi pelengkap saja. Seringkali hanya sekedar jadi pajangan. Allah memakai Yusuf untuk menjadi alatnya pada kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan perhatikan baik-baik, Allah memakai saudara dan saya untuk jadi alatnya. Seperti Allah memakai Yusuf jadi alatnya. Dia memakai kita semua jadi alatnya. Untuk menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Saudara mau? Mau jadi alat Tuhan? Baik, hal-hal yang menarik dari Yusuf adalah yang pertama, Yusuf itu keturunan Daud. Iya. Ayat 20 mengatakan, ayat 20 dari Matius 1, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Ayat ini katakan Yusuf anak Daud, apa benar? Bapaknya Yusuf itu langsung Daud? Kan enggak, masih ada beberapa belas keturunan. Ya, masih banyak di sana. Baru kemudian Yusuf itu kalau panggilan udah apa itu? Kan kalau bapak, kakek, buyut, wah itu 14 ke atas itu udah enggak. Walaupun saya pernah lihat di bahasa Jawa ada itu ya, panggilan sampai ke atas berapa belas begitu. Tapi umumnya ngapain cari nama panggilan, ketemu juga enggak gitu ya. Jadi biasanya cuma sampai ketiga. Dikenal. Tapi ini saudaraku, ada satu garis dari Daud sampai Yusuf. Ada satu garis keturunan yang jelas. Artinya saudaraku, Yusuf seorang keturunan raja. Daud itu berdarah biru, dia bangsawan, dia keturunan langsung dari Daud. Nah saudaraku, ini penting dicatat. Karena garis keturunan sampai kepada Yesus itu harus jelas pertama. Yang kedua harus dari keturunan Raja Israel. Dari Daud. Karena itu sudah dinubuatkan. Itu tentang Daud. Nah tentang kita saudaraku. Kisah Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Sebab di dalam dia kita bergerak, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Daud sampai ke Yusuf, disebut Yusuf anak Daud, Yusuf keturunan Daud. Kita sebagai orang percaya dikatakan, kita adalah keturunan Allah. Menarik ini saudaraku, disebut kita adalah keturunan Allah. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Keturunan Allah enggak sama dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Kita adalah ciptaan Allah. Tapi sebagai keturunan Allah kita memiliki DNA Allah. Memiliki apa saudaraku? Saudara tahu DNA? Di darah kita ini untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya kita itu dites darahnya ada DNA. Jadi untuk mencari identitas kalau kecelakaan pesawat nggak tahu nggak ada identitas lainnya, lalu dites, dicek DNA-nya. Ya. Itu bisa dari darah, dari bagian-bagian tubuh lainnya. Untuk memastikan bahwa si A keturunan siapa, si B keturunan siapa. Orang tua, orang ini siapa. Nah saudaraku, kita ini punya DNA Allah, DNA ilahi.
Sebagai manusia kita memiliki natur Allah, sifat dan karakter Allah. Karena itu saudaraku, banggalah dengan ini. Kita keturunan Allah, kita punya DNA Allah. Kita punya karakter, sifat seperti Allah. Kalau kita nggak punya itu, dipertanyakan apa kita benar-benar punya DNA Allah. Kalau kita nggak punya sifat dan karakter Allah, mungkin kita belum benar-benar dilahirkan baru. Bagi kita yang sudah memiliki DNA Allah, dan kita yakin kita semua memiliki DNA Allah, amin. Kembangkanlah karakter dan sifat ilahi itu, agar hidup kita memuliakan Allah. Agar kita menjadi orang pilihan Allah, seperti Yusuf yang dipakai Allah, untuk jadi alat bagi kelahiran Yesus ke bumi ini. 2 Petrus 1 ayat 4, saudaraku. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada janji yang besar dan berharga. Ada janji yang besar dan berharga untuk saudara dan saya. Ya, janji itu dianugerahkan. Apa janji itu? Saudaraku, biasanya kita bicara janji berkat. Kita biasa membicarakan janji materi. Kali ini saudaraku, saya ingin beritahu saudara, yang Tuhan janjikan adalah kita mendapat bagian dalam sifat-sifat Allah. Kita dapat bagian dari natur Allah. Jadi kita punya DNA Allah, kita dapat juga natur Allah, kita dapat juga sifat-sifat Allah. Ya. Jadi saudaraku, itu penting. Itu sebabnya orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan, orang yang sudah lahir baru, dikatakan yang lama telah berlalu, yang baru terbit. Hidup lama sudah enggak ada. Karena itu dikatakan orang Kristen itu harus berbeda. Berbeda itu bukan aneh atau nyeleneh, tapi berbeda untuk sesuatu yang benar-benar bisa dilihat baik dan positif. Yusuf memiliki perbedaan, ya, karena dia memiliki garis keturunan dari Daud. Dan kita, kalau ingin dipakai Allah, sadarilah dan terus nikmatilah natur Allah dalam dirimu. Kembangkan karakter ilahi, Tuhan akan memakai kita semua. Amin. Yang kedua, Yusuf itu seorang yang tulus hati. Ya. Di sini ada Ibu Tulus. Jadilah seperti Yusuf yang tulus hati. Amin, Bu. Iya, puji nama Tuhan. Matius 1 ayat 19 tadi sudah kita baca, saya akan ulangi demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin. Saudaraku, ada kata-kata di sini karena Yusuf suaminya. Sudah menikah belum sih? Sudah menikah atau belum? Dalam kronologinya ayat ini menyebutkan suami, tetapi sebenarnya kan belum menikah. Belum menikah. Karena dikatakan baru tunangan. Tetapi dalam bahasa Ibrani ada hal-hal yang hampir sama. Misalnya kalau di Betawi itu ada anak kecil dinikahkan, nikah apa namanya ya? Pengantin, ya. Ada tuh orang Betawi itu. Nah itu masih kecil sudah ada pernikahan. Tunangan itu belum menikah, tapi bagi orang Israel itu sudah satu ikatan. Jadi umumnya tidak ada orang sudah tunangan itu pisah, nggak ada. Kalau sekarang sering terjadi besok mau menikah, sudah undangan disebar, batal. Ya, saudara pernah dengar? Saya punya
kenalan yang sudah bagi undangan terus nggak jadi, saudaraku. Tapi di Israel seperti itu nggak ada, tabu. Itu sebabnya perkataan tunangan kemudian di sini dituliskan sebagai sudah menikah. Alkitab menyebut bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati, tulus, jujur, maksudnya nggak punya maksud tersembunyi, tidak punya agenda terselubung, itu tulus, itu jujur, saudaraku. Inilah pribadi Yusuf. Yusuf tidak mau melanggar kesucian, sehingga ketika Maria hamil, dia sangat terpukul, dia sangat malu. Tetapi Yusuf tidak mau membuat Maria celaka atau merusak nama baiknya. Nah, ketulusannya itu di sini, saudaraku. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia mau mengambil resiko. Dia tidak melakukan pelanggaran, tapi dia mau melindungi Maria. Karena Alkitab mengatakan dia menjaga nama baik Maria. Menjaga nama baik Maria di keluarganya, menjaga nama baik Maria di masyarakat. Yusuf tidak mau merusak masa depan dari Maria. Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik. Yusuf mau jaga nama baik Maria di keluarga dan di masyarakat. Saudaraku, ketulusan dan kejujuran itu saat ini benar-benar menjadi hal yang langka, menjadi barang langka. Semua orang melakukan segala sesuatu selalu punya agenda terselubung. Iya, punya, saudaraku, agenda terselubung. Oh, kalau gereja aman, apalagi rumah Tuhan. Enggak, saudaraku. Adalah agenda-agendanya. Tersembunyi di dalam hati. Tersembunyi dalam hati. Yang tahu siapa, saudaraku? Hanya dirinya dan Tuhan. Nah, Yusuf enggak punya itu. Yusuf enggak punya. Saudaraku, setiap orang melakukan sesuatu saat ini selalu punya kepentingan. Yang tadi saya katakan agenda tersembunyi, maksud-maksud terselubung. Itu namanya kepentingan. Ya, kepentingan yang hanya dia yang tahu. Saudaraku, 2 Korintus 8 ayat 21. 2 Korintus 8 ayat 21, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kita memikirkan yang baik, saudara-saudaraku. Kita pikirkan yang baik. Bukan hanya di depan manusia, tetapi kita pikirkan yang baik, juga di hadapan Tuhan. Juga bukan hanya di hadapan Tuhan, kalau dibalik, di depan manusia, untuk sesama, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Pikirkan yang baik, pikirkan yang baik. Pikirkan yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Inilah yang dimaksud dengan ketulusan hati. Luar dan dalam sama. Jangan lain di bibir, lain yang dilakukan. Kalau di hati hanya saudara yang tahu. Ya, pada momen Natal ini, saudaraku, marilah kita jadikan momen untuk introspeksi, evaluasi diri tentang ketulusan hati. Ketulusan hati saya, ketulusan hati saudara. Ketulusan hati saat kita beribadah. Ketulusan hati saat kita menyanyi, memuji Tuhan. Ketulusan hati saat kita memberikan persembahan, baik yang kelihatan orang maupun yang enggak kelihatan orang. Tulus, enggak ada maksud terselubung. Filipi 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini tulus, saudaraku, memikirkan semua yang baik dalam segala keadaan, pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia untuk semua orang.
Inilah yang harus kita perjuangkan. Dan di momen Natal ini saudaraku, marilah kita berusaha untuk hidup selalu tulus dan jujur, memikirkan yang baik dan yang baik-baik. Seringkali kita mudah mencurigai orang. Tapi kadang-kadang kalau kita enggak mencurigai orang, kita tulus-tulus, kita dibodoh-bodohin orang. Iya saudaraku, pikirkan yang baik. Mungkin orang lain bermaksud mencelakakan kita. Jangan khawatir. Orang yang tulus dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. 3, menerima dan melaksanakan petunjuk Tuhan. Ini Yusuf saudaraku. Dia terima petunjuk Tuhan, dia laksanakan petunjuk Tuhan. Menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang rumit, ditambah pemberitahuan dari malaikat tentang apa yang terjadi, itu membuat Yusuf panik. Ya pastilah kalau itu terjadi pada saya, pasti saya akan panik. Pasti saya akan bingung. Saya mungkin bisa mengambil keputusan yang tidak biasa. Apa Yusuf nggak panik? Oh enggak, dia kan orang yang dipilih Tuhan. Tetaplah panik saudaraku. Bukti dari paniknya apa saudara? Bukti dari Yusuf itu panik. Apa? Dia ingin meninggalkan diam alias kabur. Seandainya waktu itu Yusuf kabur ya dia nggak mau bertanggung jawab, ceritanya akan lain tentang Yusuf. Iya. Tapi saya berdiri di sini sekarang mengajak saudara mengambil Yusuf menjadi contoh kehidupan yang baik. Kenapa? Karena dia mau menerima seberat-beratnya yang Tuhan bebankan dalam hidupnya. Dia tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Apakah dia enggak panik? Paniklah saudaraku. Dia bilang dia mau ceraikan, dah saya kabur aja, aman. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Dia enggak lama-lama panik dan dalam kebingungan. Ia segera mengambil sikap, ia segera mengambil keputusan. Keputusannya adalah, pertama yang menjadi dasar, dia mengambil keputusan adalah mematuhi perintah Tuhan. Itu dasarnya. Bukan karena sudah terlanjur tunangan, bisa ya. Sudah terlanjur tunangan, Maria itu cantik, Maria itu enak diajak ngobrol, Maria itu oke deh, ya udah terlanjur cinta, saya ambil aja jadi istri. Enggak, bukan itu. Tetapi karena malaikat memberitahu, Yusuf mengambil keputusan menerima dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Namanya taat. Apa namanya saudaraku? Taat. Taat bukan berarti semua permasalahan selesai. Jangan pikir begitu. Saya ini udah taat, kenapa masalahnya masih begini-begini? Enggak, saudaraku. Belum tentu. Taat itu bukan berarti membuat semua permasalahan selesai. Taat itu bukan berarti apa yang kita inginkan terpenuhi, bukan. Ya. Itu bagian lain nanti. Tapi kita taat bukan untuk itu, saudaraku. Taat itu adalah membuka jalan masuk ke dalam rencana Tuhan. Lebih mudah terwujud. Jadi kalau kita taat, kita punya jalan masuk untuk melakukan kehendak Tuhan itu lebih gampang. Masuk dalam rencana Tuhan itu lebih gampang, saudaraku. Jadi taat bukan karena supaya diberkati, taat bukan supaya masalah saya selesai, enggak, saudaraku. Kita taat supaya kita dapat jalan masuk dalam rencana Tuhan. Taat supaya kita punya jalan masuk dalam kehendak Tuhan. Sebab yang membuat kita hidup bahagia dan sukses adalah jika kita masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Matius 1 ayat 24-25. Ini keputusan Yusuf.
Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku, keputusan adalah sebuah pilihan. Saudara, ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu pilihan. Kadang-kadang pilihan itu tidak mudah. Kadang-kadang pilihan itu berat. Kita membuat keputusan yang melukai diri kita sendiri. Tetapi kita memilih. Kita pilih itu. Kita lakukan karena kita tahu itu yang terbaik untuk saya. Untuk masa depan saya. Lalu saya memilih untuk mengambil keputusan. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi Yusuf memilih untuk mengambil keputusan tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Apa enggak ada resikonya? Ada, saudaraku. Apa enggak ada konsekuensinya? Ada, saudaraku. Ya, harga diri. Wah, hamilnya sama siapa tapi dia mau jadiin istri. Misalnya seperti itu ya. Ada banyak, saudaraku, luka yang diterima Yusuf. Tetapi dengan segala konsekuensi dan risikonya itu, ia ambil keputusan. Dan pilihan Yusuf untuk taat pada perintahnya, itulah yang benar dan itu terbaik buat Yusuf. Saudaraku, marilah kita belajar untuk taat, mengambil keputusan untuk taat. Kita pilih taat dan kita buat keputusan untuk taat. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Taat kita biasanya taat dengan hitung-hitungan, betul enggak? Coba saudaraku, taat kita ini taat penuh perhitungan. Taat kita ini taat cari untung. Taat kita ini taat mau enaknya sendiri. Itu yang terjadi pada banyak orang Kristen. Tapi pagi hari ini saudaraku, saya ingin sampaikan pada saudara, kalau kita taat, taatlah. Karena itu perintah Tuhan. Taat tanpa berhitung, taat tanpa menawar, taat bukan untuk cari untung. Jadi kita taat benar-benar karena kita tahu itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yusuf dihargai Tuhan karena dia melakukan hal tersebut. Pada masa Raya Natal 2021 ini, saudaraku, marilah kita meneladani Yusuf. Meneladani ketaatan Yusuf. Sehingga kita masuk dalam rencana Tuhan. Menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk keselamatan kita, untuk keselamatan keluarga, untuk keselamatan daerah kita, untuk keselamatan bangsa-bangsa. Taat bukan untuk kepentingan kita saja, tapi untuk kepentingan kemasyhuran Yesus yang hari ini dan pada masa Raya Natal ini, hari-hari kita memperingati kelahirannya. Kiranya Yesus lahir dalam hidup kita, hidup dalam hidup kita, dan membuat kita taat. Yusuf menjadi teladan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, Hati Sebagai Hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat
saat ku kembali ke surga. Inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sama-sama berdiri. Kita mau belajar taat, belajar tulus. Karena Tuhan, karena perintahnya untuk saya dan untuk saudara. Mari kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah bagi Yusuf menghadapi itu semua. Begitu juga bagi kita. Tidak mudah untuk taat, tidak mudah untuk tulus. Tidak mudah untuk mengubah karakter menjadi karakter ilahi. Tapi pagi ini saudaraku, mari kita datang pada Tuhan. Biar masa raya Natal ini membuat kita bangkit, membuat kita tumbuh, membuat kita kuat, dan membuat kita semakin bisa masuk dalam rencana Tuhan. Kita gak bawa apa-apa ke dalam dunia. Kalau kita punya sekarang, itu dari Tuhan. Berikan pada Tuhan hidupmu. Berikan pada Tuhan berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Jangan engkau tahan sendiri. Ada rayap dan ngengat bisa mengambilnya dan merusaknya. Saudaraku, Tuhan mau kita mentaati Dia. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Dia. Tuhan mau memakai engkau dan aku menjadi alat yang berguna. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Kita angkat tangan kita, inilah yang ku punya. Yang mau taat
Engkau Yesus, dahsyat Engkau Tuhan. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah? Katakan pada Tuhan lagi, inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami untuk belajar seperti Yusuf, meneladani Yusuf. Sehingga kami jadi orang-orang Kristen yang benar-benar nyata bahwa DNA Allah ada dalam hidup kami. Kami bisa menjadi orang yang taat, orang yang tulus dan memuliakan Allah. Kami yakin Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan membela kami saat kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini tertanam, tumbuh, berbuah-buah dalam hidup anak-anak-Mu. Roh Kudus mengerjakannya. Roh Kudus membantu anak-anak-Mu untuk taat dan setia dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami doa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam rumah tangganya, dalam keluarga. Biar di masa raya Natal ini sukacita sorga terus ada dalam hidup kami semua. Kami berdoa juga untuk persembahan yang diberikan persepuluhan, juga untuk persembahan Natal yang akan digunakan untuk masa raya Natal ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah berkorban dengan ketulusan hati, dengan cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan secara khusus, sehingga mereka benar-benar merasakan indahnya melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar penjagaan perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Berikan kami semua kesehatan yang baik, walaupun pandemi telah melandai, tapi kami mohon Tuhan tetap jaga dan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.